Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini Allah memberikan nikmat pada kita untuk bisa melaksanakan ibadah salat maghrib, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kiranya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap selesai salat fardu untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara zikiran yang diajarkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hamba-hamba Allah yang pandai terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita wujudkan dengan bentuk bagus ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk selalu berzikir, bersyukur dan melakukan ibadah pada Allah. Walaupun kita sudah paham kadang-kadang tentang ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kadang-kadang kita justru tidak menjadi orang yang bersyukur pada Allah, bahkan kadang-kadang menjadi orang yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, karakter manusia yang memang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat itu, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya kanud. Kanud itu adalah selalu menghitung-hitung derita, selalu menghitung-hitung musibah, dan sangat banyak melupakan nikmat-nikmat yang diterima. Jadi kalau kira-kira banyak nikmat yang sudah dia terima, tapi dapat satu musibah saja, satu penderitaan, itu hilang semua nikmat itu. Manusia itu punya karakter seperti itu. Jadi sama Tuhannya kanud, selalu menghitung-hitung yang tidak baik. Atau bahasa sederhananya, saat kemudian merasakan nikmat tidak sakit gigi selama bertahun-tahun, baru sakit gigi 2 hari saja sudah tidak lagi merasakan nikmat yang namanya tidak pernah sakit gigi itu. Jadi manusia begitu, yang dihitung adalah sakitnya. Sakit saya, aduh sakit ini. Tapi sebelum dia sakit, dia merasakan banyak nikmat, dianggap sudah biasa. Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang menjadikan kita menjadi orang yang kufur itu. Padahal kalau kita merujuk kepada Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, harusnya kalau kita sudah berada di usia yang sudah 18 tahun, apalagi sudah 40 tahun ke atas, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti kemudian doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi yang kita lakukan bersyukur pada Allah, sudah diberikan nikmat, lalu kemudian berdoa juga untuk kedua orang tua kita yang sudah diberikan nikmat sampai kita juga dibesarkan seperti ini,
Lalu kemudian yang kita pikirkan adalah bagaimana memikirkan nasib keturunan generasi berikutnya. Jadi seorang bapak dan ibu yang baik itu adalah berpikir mencetak bagaimana penerus anak-anaknya itu, karena dengan nikmat diberikan anugerah anak itu nanti akan bisa melanjutkan estafet amal yang kita lakukan. Dan betapa bahagianya orang tua ketika kemudian digambarkan nanti di akhirat ada orang tua yang terus naik derajatnya itu. Ketika ditanya kenapa naik selalu dalam level surga itu adalah karena doa-doa anakmu. Betapa bahagianya kalau kemudian orang tua memiliki anak yang anaknya itu kemudian selalu ingat kepada orang tuanya. Dan betapa merananya banyak orang tua yang kemudian saat kecil dia sudah berusaha mencari uang untuk anaknya, menyekolahkan anaknya. Bayangan-bayangan ekspektasi orang tuanya dia jadi orang gitu. Jadi orang itu jadi orang ya, jadi orang yang kemudian masyhur, populer. Tapi kemudian menjadi gagal karena ternyata ketika dia menjadi populer, menjadi terkenal, bahkan tidak pernah mengunjungi orang tuanya saat sudah dewasa. Apalagi jangankan untuk mengunjungi, berdoa saja yang sebenarnya tidak harus ketemu, dia tidak sempat berdoa untuk orang tuanya. Itulah nasib orang tua yang merana. Oleh karena itu berdoa kepada Allah agar kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa mendoakan kita. Lalu kemudian banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menyatakan diri menjadi seorang yang pasrah diri kepada Allah dalam kondisi dan keadaan apapun. Itulah bagian dari wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, bahwa tanda kemuliaan seseorang itu bukan karena dia diberikan harta yang banyak atau kemudian dia menjadi orang miskin, bukan. Jadi bukan itu. Kalau kemudian di dalam ayat Al-Qur'an itu diberikan gambaran fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla ya. Bukan begitu kata Allah. Jadi model pemikiran seperti itu adalah pemikiran orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Jadi yang berpikir bahwa Allah memuliakan seseorang itu ketika dia diberikan harta yang banyak, lalu Allah merendahkan seseorang karena dia tidak punya harta yang banyak, itu salah. Itu model pemikiran orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ya. Jadi sama sekali bukan karena itu ya. Karena kekayaan, banyaknya harta ataupun tidak, itu dua-duanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana seorang hamba selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi yang diberikan nikmat oleh Allah, dan sejauh mana seorang hamba kemudian bersabar dalam kondisi apapun yang dia terima. Kalaupun kemudian ada pertanyaan, lalu mana yang lebih utama, menjadi orang kaya yang selalu bersyukur atau menjadi orang miskin yang sabar? Memang ini perdebatan yang tidak habis-habisnya, sama-sama punya argumentasi. Di dalam kitab Uddatus Sabirin Ibnu Qayyim itu disampaikan itu sama-sama kuat argumentasinya. Jadi berdasarkan pendapat yang pertama bahwa yang lebih utama itu adalah orang miskin yang sabar gitu kan, karena menurut beberapa hadis bahwa nanti yang masuk lebih awal ke surga itu adalah orang miskin yang sabar, orang yang baik gitu ya. Kenapa? Karena memang hisabnya tidak terlalu lama gitu, tidak terlalu lama. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti tidak akan bergerak kaki seorang hamba itu kecuali sudah ditanya tentang 4 hal. Satu di antaranya adalah ditanya dari mana hartanya lalu dikemanakan, dan itu amat sangat berat bagi orang yang diuji oleh Allah dengan harta yang banyak itu. Sedangkan orang yang tidak diuji dengan harta yang banyak itu dan dia menjadi orang yang sabar, baik, ya melenggang saja masuk surga. Jadi jaraknya itu setengah hari, dan aturan setengah hari itu kalau di akhirat 500 tahun. Jadi yang miskin yang sabarlah yang utama katanya.
Tetapi lalu kemudian argumen dari kelompok yang satunya bahwa yang utama itu adalah menjadi orang kaya yang selalu bersyukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Salah satu penafsiran tentang kuat seorang mukmin itu adalah dia punya kekuatan ekonomi, karena dengan ekonomi dia bisa bersedekah, dia bisa berbagi, dan amalan yang utama itu adalah bersedekah dan berbagi. Bukankah di dalam Al-Quran itu digambarkan akan ada orang yang meminta kepada Allah untuk hidup di dunia sebentar saja, dan amalan yang dia pilih adalah bersedekah. Itu artinya dia harus punya, dia menjadi orang yang kuat secara ekonomi. Jadi ke haji, umrah, dan melakukan apapun itu butuh dana, sehingga kemudian jauh lebih utama orang kaya yang bersyukur, artinya menggunakan hartanya dengan baik. Gitu. Inilah perdebatan tentang keutamaan itu. Jadi kalau semuanya jadi baik tapi nggak ada dana, bingung juga itu kan. Jadi kalau begitu lebih baik jadi orang kaya yang bersyukur itu. Nah, sesungguhnya dua ini sama-sama punya kelebihan, artinya Allah sama-sama mencintai. Jadi di dalam sejarah itu bisa kita lihat, dan juga catatan sejarah di dalam Al-Quran itu bagaimana Allah mencintai Nabi Sulaiman yang kaya raya itu, dan juga kemudian mencintai Ayub alaihissalam. Jadi sama-sama punya kelebihan-kelebihan, dan itu tinggal bagaimana kita memerankan posisi kita. Kalau kebetulan Allah memberikan takdir kita menjadi orang yang punya banyak harta, gunakan saja dengan baik. Dan selalu ingat itu hadis Nabi bahwa nanti tidak akan bergerak kita kecuali ditanya dari mana harta itu, lalu kemudian dikemanakan. Ya. Jangan menjadi orang yang malas ketika beralasan bahwa menjadi orang miskin yang sabar itu lebih utama, lalu kemudian dia tidak bekerja, dia tidak mencari kasab, itu sebuah kesalahan. Bukankah Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran itu? Orang yang kemudian pagi hari dia bekerja untuk mencari nafkah keluarganya itu sama seperti orang yang sedang berjihad. Bahkan digambarkan harta yang kemudian dia capek, dia cari dengan tangannya sendiri, lalu dia usaha kerja sampai lelah, itu nilai pahalanya luar biasa. Artinya bahwa dua kondisi ini bukan menunjukkan kemuliaan seseorang, tetapi adalah bagaimana kita memerankan diri di posisi apapun yang diberikan Allah kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang mubahalah, sebuah kajian yang memang cukup sempat ramai juga ya tentang mubahalah itu. Saya ingin memulai kajian tentang mubahalah ini. Pernah ada sebuah dialog yang kemudian menghadirkan beberapa tokoh agama. Jadi di situ ada agama Yahudi, ada tokoh Nasrani, juga ada tokoh Muslim. Setidaknya ada 3 tokoh agama yang kemudian berkumpul untuk memperbincangkan agama di dunia ini. Pada titik kesimpulan, ketika kemudian ditanya, mungkin ini adalah close statement ya, jadi penutup dari kesimpulan-kesimpulan dari kajian-kajian keagamaan itu, yang orang Yahudi itu diwakili oleh salah seorang rabi, lalu kemudian orang Nasrani diwakili oleh seorang kardinal, dan umat Islam pada waktu itu diwakili oleh seorang syekh namanya Imam Muhammad Abdullah. Singkat cerita, ketika ditanya kepada sang rabi itu, siapa yang masuk surga, lalu kemudian dengan percaya diri dan bangga, nanti yang masuk surga adalah orang Yahudi. Ketika ditanya kepada orang Nasrani itu, siapa nanti yang masuk surga, kami yang masuk surga, orang Nasrani begitu. Tiba giliran wakil dari
umat Islam pada waktu itu yang diwakili oleh Imam Muhammad Abdullah itu, beliau memberikan jawaban yang cukup ringkas, singkat, padat, tetapi itu membuat selesai semua pemikiran. Jadi beliau menjawab begini: jika yang masuk surga itu memang orang Yahudi, maka kami juga akan ikut masuk surga, katanya, karena kami percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kami beriman dan percaya bahwa Nabi Musa adalah Rasul yang diutus pada umatnya. Bila yang masuk surga itu adalah orang Nasrani, maka kami juga akan masuk surga, karena kami beriman dan percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kami percaya bahwa dia adalah seorang Rasul yang diutus pada umatnya. Namun bila yang masuk surga adalah kami, maka Anda, orang Yahudi, orang Nasrani, tidak bisa masuk surga karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah sebuah jawaban yang luar biasa dari seorang Imam Muhammad Abdullah ketika dalam sebuah dialog menampilkan tentang keyakinan itu. Paling tidak ini memberikan sebuah gambaran, kita pun orang Islam kalau sudah penuh dengan keyakinan, ya belajarlah terus tentang paling tidak ma'rifatullah, ma'rifatuddin, kemudian ma'rifatul rasul. Paling tidak usul salasa itu sudah kita pahami bersama. Belajar tentang Allah, belajar tentang Rasulullah, belajar tentang agama kita terus, untuk kemudian menguatkan diri kita ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya tadi menyampaikan cerita itu karena ini berkaitan dengan mubahalah. Jadi mubahalah itu apa sih, gitu kan? Kalau secara bahasa, mubahalah itu artinya saling melaknat. Jadi berasal dari kata bahala, melaknat. Dan kalau secara terminologis, secara istilah itu, mubahalah itu adalah hadirnya dua pihak yang saling berselisih bersama keluarganya, bersama anak-anaknya di tempat tertentu, lalu kedua pihak itu menyelesaikan masalah agama itu. Masing-masing pihak itu menganggap bahwa dirinya lah yang benar dan tidak berdusta, lalu kemudian keduanya bersedia untuk dilaknat oleh Allah apabila kemudian berdusta. Jadi ini memang berat ya, mubahalah itu. Apa dasarnya mubahalah itu? Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 61. Jadi pertama adalah mubahalah Rasulullah SAW dengan orang-orang Nasrani. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 61, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang menyaksikan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 61. Jadi ini mubahalahnya Rasulullah dengan orang-orang Nasrani. Jadi sebenarnya mubahalah itu adalah peristiwa penting untuk masalah akidah.
ya, tidak cuma sembarangan tiba-tiba ayo mubahalah. Mubahalah, enggak, karena nanti akan ada penjelasan yang lain berbeda ya. Nah, ayat ini berhubungan dengan perdebatan antara orang-orang Nasrani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Isa bin Maryam. Mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah merupakan anak Tuhan. Isa itu adalah Tuhan. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa tidak seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isa itu adalah utusan Allah. Dan ini kemudian menjadi perdebatan. Kalau kemudian dengan keyakinannya, bahkan kemudian dengan apa yang diyakini itu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak, ayo kita kemudian bermubahalah. Apakah Anda benar yakin dengan kebenaran Anda, atau kemudian kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah turun ayat ini, sebagian di antara mereka itu bicara pada sebagian lainnya, demi Allah, seandainya kalian bermubahalah dengan nabimu, maka tak satu pun dari kalian yang hidup ya. Maka saat itulah mereka menyerah dengan cara membayar jizyah atau semacam upeti gitu ya, kepada umat Islam dalam keadaan hina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk kepada mereka seorang yang terpercaya, mengutus kepada mereka seorang yang terpercaya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya bahwa kalau ingin bermubahalah itu adalah ngajak. Jadi nanti yang bersumpah itu bukan cuma dirinya yang kena laknat, tapi anak saya, istri saya, keluarganya. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Ini sudah paling tinggi gitu ya, untuk tidak berbohong atau siapa yang diantara itu yang berdusta. Dan itu didasarkan kepada Quran surat Ali Imran ayat 61. Nanti bisa kita jadikan kajian. Kemudian yang kedua, mubahalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi. Itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 94 sampai 95. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untukmu, untuk orang Yahudi di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Jadi di tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa, mengutip pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seandainya mereka berdoa kematian, niscaya tidak tersisa satupun orang Yahudi di muka bumi ini kecuali akan mati. Jadi memang diajak untuk bermubahalah itu. Jadi kalau kamu yakin bahwa surga itu hanya untuk kamu, untuk kaum Yahudi, ayo bermubahalah, kata Rasulullah. Kalau kamu sudah benar, merasa benar dengan agama dan keyakinan kamu, ayo kita bermubahalah. Dan nanti yang memang betul-betul berdusta nanti akan mati. Kalau enggak, dipanjangkan umurnya. Tapi mereka tidak mungkin mau, karena memang orang Yahudi itu tidak suka mati, tidak suka kematian. Jadi diajak ya, seperti itu. Nah, katanya Ibnu Katsir tadi itu di dalam tafsirnya, ketika mengungkap perkataan dari, menukil perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seandainya itu dilakukan maka sudah tidak ada orang Yahudi, karena mereka akan mati semuanya gitu. Nah, Imam Ibnu Jarir menyatakan, seandainya orang-orang Yahudi keluar untuk bermubahalah dengan Rasulullah pada waktu itu, niscaya mereka akan pulang
tanpa menemukan lagi anak-anak dan harta mereka. Nah, ini sejalan dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 6 sampai 8. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ullah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan saat orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasihnya, dan mereka mengatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani, maka mereka diajak mubahalah, ya, berdoa kehancuran untuk salah satu di antara mereka yang paling berdusta, apakah mereka Yahudi atau kaum muslimin. Dan tatkala mereka tidak mau bermubahalah, diketahuilah bahwa mereka lah orang Yahudi, orang-orang yang zalim. Jadi tidak mau mereka, tidak mau diajak mubahalah, karena memang mereka takut dengan kematian itu. Kemudian yang ketiga, mubahalah Nabi SAW dengan kaum musyrikin, ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat 75, Kul man kana fid dalalah falyamdud lahur rahmanu madda hatta idza ra'au ma yu'adun immal adab wa immas sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa ad'afu junda. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan pada mereka, baik azab maupun kiamat, mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Ini di dalam Quran surat Maryam ayat 75. Jadi orang-orang musyrik itu takut untuk bermubahalah ini, yang menurut Ibnu Hajar itu dalam Fathul Barinya menceritakan bahwa mereka yang bermubahalah, orang yang salah tidak akan hidup sampai 1 tahun, dan saat kemudian bermubahalah, dari hitungan bermubahalah itu. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan pernah ada mubahalah dengan orang yang ta'assub dengan kelompok batil, lalu kemudian dia hanya berumur 2 bulan setelah itu. Jadi ini memang paling tinggi, ya, kedudukan mubahalah ini. Nah, mubahalah yang pernah terjadi misalnya antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan salah seorang pengikut Ibnu Arabi, ya, diceritakan oleh Sakhawi itu, murid Ibnu Hajar, dalam Al-Jawahir wad Durar itu, bahwa mereka saling minta laknat. Hasilnya 2 bulan setelah itu mati, ya, yang kemudian menjadi pengikut Ibnu Arabi ini. Dan kemudian orang yang bermubahalah ini pada bulan Ramadan
797 Masehi dan bulan Dzulqa'dah, orang itu kemudian buta lalu kemudian mati 2 bulan setelah mubahalah itu. Jadi mubahalah antara Ibnu Hajar al-Asqalani ini dengan salah seorang pengikut Ibnu Arabi. Jadi kalau Anda benar dengan keyakinan Anda model begini, ayo bermubahalah. Apakah Anda berdusta atau saya? Dengan resiko-resiko yang seperti itu besar sekali mubahalah itu. Nah, iya. Kemudian Syekh Sana'ullah Al-Amrisari itu juga bermubahalah dengan Mirza Ghulam Ahmad, nabinya orang Ahmadiyah. Jadi ahli hadis di India ini kemudian menantang Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1326 Hijriah. Lalu kemudian dari mubahalah itu Mirza Ghulam Ahmad meninggal lebih dulu kena penyakit kolera, sedangkan Syekh hidup sampai 40 tahun berikutnya. Jadi dari mubahalah itu. Nah, inilah yang kemudian terjadi di antaranya buat kita memahami sedikit tentang mubahalah ini. Jadi mubahalah ini adalah salah satu cara syar'i yang digunakan untuk menghadapi lawan yang batil dan menentang kebenaran setelah segala daya usaha sudah dilakukan semuanya. Lalu kemudian ada jalan buntu di situ, kita sudah nasihati, kita sudah mendebatnya, sudah berdialog, tapi tetap saja. Lalu kemudian inilah jalan yang bisa ditempuh dengan mubahalah ini. Nah, ini dilakukan dengan cara harus bersungguh-sungguh ya, dalam berdoa kepada Allah dan bertadarruk kepada Allah agar Allah nanti akan menampakkan mana di antara keduanya yang berada di atas kebatilan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apa syarat-syarat orang bermubahalah itu? Yang pertama adalah ikhlas, mengharap ridha Allah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, karena itu adalah doa, sedangkan doa adalah ibadah. Jadi harus ikhlas, memang sama-sama ikhlas. Jadi nanti akan ketahuan siapa yang kemudian batil, siapa yang tidak. Jadi kalau dengan keyakinan dia tidak berdusta ya tidak ada apa-apa nanti ya. Tetapi nanti kalau yang berdusta, apalagi yang dibawa itu adalah anak dan istrinya, apalagi dengan resiko kematian tadi ya, mereka pasti takut. Akan kelihatan orang yang berdusta atau tidak. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah memiliki ilmu yang mapan bahwa dia berada di atas kebenaran dan lawannya berada di atas kebatilan. Jadi sudah ada kajian-kajian dan sudah ada dialog-dialog yang jelas-jelas nyata kita bahwa ini kebenaran, sedangkan yang satunya batil. Jadi sudah ada dasar ilmunya yang sudah mapan. Kemudian yang ketiga, mubahalah itu dilakukan dalam sebuah perkara agama yang penting ya, seperti menyangkut masalah akidah ya. Bukan mubahalah hanya persoalan ngicok embik apa tak ngicok embik nengkok ya. Atau hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak itu bermubahalah, sedikit bermubahalah, bukan begitu ya. Kalau tadi saya sebutkan bahwa Rasulullah SAW bermubahalah dengan orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik ya. Itu persoalan yang penting, persoalan akidah, bukan persoalan-persoalan yang menyangkut hal-hal yang biasa-biasa saja, apalagi hal dunia. Kemudian yang keempat, sebelum mubahalah itu telah diusahakan upaya diskusi, dialog, sudah dilakukan itu, tapi tetap petantang-petenteng dengan kebatilannya, itu baru kemudian akan ketahuan dia berdusta atau tidak. Kemudian yang kelima adalah mengajak keluarganya dan anak-anaknya jadi taruhannya. Jadi tidak cukup dirinya untuk dilaknat, tapi juga anak dan istrinya. Dan ini tidak main-main akhirnya seperti ini. Jadi membalas seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
bolehkah bermubahalah untuk urusan dunia? Ya. Maka Syekh Nasruddin Albani itu menyatakan pendapat tidak boleh menyeret hukum mubahalah ini dalam urusan dunia karena dua sebab. Yang pertama, kisah mubahalah yang terjadi tadi itu disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah mubahalah dalam masalah akidah, masalah penting ya, masalah besar. Kemudian yang kedua, untuk urusan dunia ini Islam telah mengatur, ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Jadi misalnya Rasulullah SAW bersabda, al-bayyanatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Yang menuntut wajib memberi bukti, sedangkan yang mengingkari dia wajib bersumpah. Hadis riwayat Baihaqi. Maka urusan dunia itu harus diselesaikan dengan cara seperti itu. Jadi tidak menegakkan kebenaran di atas kebatilan dalam hal-hal yang biasa atau hal-hal yang tidak penting itu, karena nanti tidak ada hukum. Nanti kalau kemudian pakai mubahalah seperti itu, nanti pengadilan apa gunanya? Nah, jadi bukan itu, bukan untuk hal-hal yang dunia atau hal-hal yang biasa. Jadi urusannya adalah hakim, ada pengadilan yang menuntut harus menunjukkan bukti, sedangkan yang mengingkari dia harus bersumpah. Nanti ada pengadilan. Nah kalau semuanya diselesaikan dengan mubahalah, ya tidak bisa itu, nanti tidak ada pengadilan. Tidak seperti itu. Jadi mubahalah itu adalah untuk urusan-urusan yang penting seperti akidah itu, bukan urusan-urusan kecil ya. Bukan urusan-urusan yang menyeret kepada hal-hal keduniaan seperti tadi itu, karena Islam sudah mengatur semua ini. Jadi inilah hal yang kita harus pahami bersama. Walaupun ada juga ulama yang membolehkan, tetapi secara umum menyatakan bahwa mubahalah ini hanya untuk hal-hal kebatilan, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting, menyangkut akidah, menyangkut keagamaan dan sebagainya, bukan persoalan-persoalan dunia atau persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui pengadilan. Jadi itu bedanya antara mubahalah dengan tidak. Karena sekarang ini kadang-kadang ada orang yang tidak paham tentang mubahalah, sedikit-sedikit ayo sumpah, ayo bini nabak nama anak-anak, ayo, hanya persoalan nyolong sapi atau tidak gitu ya, itu cukup dengan ada bukti atau tidak, kemudian saya tidak begitu juga dibuktikan, itu namanya pengadilan. Jadi mubahalah itu adalah untuk hal-hal yang kemudian akan terasa masalah keakidahan, masalah keyakinan, itu akan terasa mana orang yang jujur di dalam perkataan dia di dalam masalah akidah itu, mana yang tidak. Sehingga kemudian hal-hal semacam ini bisa kita pahami bersama untuk tidak sembarangan, atau kemudian tidak dengan mudahnya kita menggunakan istilah mubahalah atau kemudian menggunakan praktek mubahalah dalam hal-hal dunia atau urusan-urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara-cara agama, yaitu seperti pengadilan dan sebagainya. Untuk urusan mubahalah ini adalah untuk urusan-urusan yang penting, urusan-urusan keagamaan, keakidahan yang menyangkut masalah keyakinan, keimanan, dan itu akan ketahuan mana yang berdusta, mana yang berada di dalam kebatilan, dan mana orang yang memang benar-benar berada dalam kebenaran, tidak menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh ajaran-ajaran agama. Itulah sekelumit yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini tentang mubahalah, agar kemudian kita bisa mendudukkan dan memahami, sehingga kita terus menjadi orang yang juga berada di dalam ajaran-ajaran agama kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.